Hai you guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Selamat datang untuk kalian yang baru join. Terima kasih banyak udah mampir. Perkenalkan, nama aku Nenai. Aku baru buat YouTube. Baru jadi YouTuber, asik. Aku adalah seorang ibu dan seorang istri. Buat YouTube itu adalah kegiatan tambahan yang bikin aku happy ya. Masih belajar, semuanya masih dipelajarin, tete bengenya semua masih dipelajarin. Tapi ini fun gitu. Ini buat aku jadi looking forward untuk melatih otak untuk berkreasi dan menjadi kreatif gitu, asik. Anyway, di video kali ini aku sedikit mau cerita. Jadi ini memang beda dari sebelum-sebelumnya. Tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau kalian dengar suara-suara yang aneh dari luar sana, itu anak-anak. Hey kids, be quiet please. But anyway, di video kali ini aku sedikit mau cerita tentang sesuatu yang belum pernah aku cerita sebelumnya, which is kegagalan. Jadi kalau kalian ngikutin aku di Instagram, di social media, pasti kalian tahu kalau aku itu adalah orang yang suka olahraga. Tiap hari aku olahraga, hampir tiap hari. Dan bulan Maret aku mengambil sertifikat untuk menjadi trainer. Itu gagal. Tesnya aku gagal, tes tertulis ya. Terus aku ngambil tes lagi yang kedua, gagal lagi. Tes yang ketiga dan gagal lagi. Oh my god. Yes, 3 kali gagal you guys, 3 kali. Bayangin, itu bukan main-main ya. Jadi memang gak gampang jadi ibu, jadi istri, jadi filmmaker. Ini buat YouTube, buat video itu kan jadinya instantly aku menjadi seseorang yang buat film gitu kan. Udah gitu tiap hari aku nge-gym. Jadi itu berat gitu. Bukan berat, itu gak semudah yang aku pikirkan gitu. Yang jelas aku akan mencoba lagi. Jadi aku gak akan menyerah sampai di 3 kali ini ya. Aku gak akan menyerah. Aku akan terus ngambil tesnya lagi sampai aku berhasil. Jadi dari awal si Jack itu udah bilang ke aku, kamu mau kerja? Aku bilang no. Terus kenapa ngambil sertifikat gitu, kata dia. I don't know kenapa saat itu bulan Maret itu aku juga nggak tahu kenapa aku mau ngambil sertifikat gitu. Aku juga nggak paham apa yang aku pikirkan. Ya pengen aja gitu, pikirku why not, aku menambah ilmu gitu kan. Terus si Jack bilang, kamu kalau ngambil sertifikat di sini itu artinya kamu mau kerja. Kamu mau kerja, beneran mau kerja. Kalau oke, kalau memang bener-bener mau, aku dukung gitu, kata dia. Aku nggak mau kerja. Terus ngambil sertifikat untuk apa gitu kan. Ya Allah, I don't know, aku gak ngerti juga apa yang aku pikirin gitu ya. Nah karena gagal pertama kali, terus aku ngerasa wah aku gak bisa nih membiarkan ini begitu saja gitu. Oke, aku akan mencoba lagi. Kedua kalinya gagal lagi. Terus gak bisa nih, harus dapat nih. Ketiga kali gagal lagi coba. OMG. Aku orangnya gak mudah menyerah. Pokoknya aku akan terus berjuang sampai aku dapat. Gak peduli mau berapa puluh kali aku tes, aku akan coba terus gitu. Tapi memang tesnya emang nggak semudah yang aku pikirkan gitu ya. Bener-bener semuanya itu dipelajari. Jadi kayak contohnya hormon-hormon, bagian-bagian tubuh apa segala macam, dari nutrisi, gerakan-gerakan, dan join-join, semuanya itu harus dipelajarin. Dan kalian tahu aku nggak belajar secara maksimal. Itu tuh 3 kali gagal, yaitu semua karena aku gak belajar. Oke, confession, pertanyaannya aja sulit untukku. Aku gak bisa mencerna pertanyaannya ya. Bahasa Inggrisku tuh nggak nyampe di situ tuh, karena aku bahasa Inggris yang sehari-hari gitu, bahasa sehari-hari, nggak ada bahasa ilmiah gitu-gitu tuh nggak punya sama sekali. Sekolahku aja sekolah kejuruan SMK gitu ya, kuliahnya lagi ya elah, kuliah aja aku nggak kelar karena milih kerja. Oh my gosh, you know, jadi
Ini benar-benar pengalaman pertama untukku belajar yang hal-hal yang benar-benar secara ilmiah, secara kesehatan, secara scientist, semuanya tuh digabung jadi satu. Otakku tuh yang oh my gosh, jadi yang ya udah nggak sama sekali nggak kecewa sih ya, karena aku sudah tahu aku akan mendapatkan hasil yang aku layak untuk dapatkan gitu ya. Usahaku juga nggak maksimal gitu ya, dari awal juga emang belajarnya juga kapan aku bisanya gitu. Jadi setiap aku belajar itu benar-benar aku ngambil dari oke, kapan nih aku bisa nih, kapan nih aku free gitu. Aku tidak mengosongkan waktuku untuk belajar, enggak seperti itu gitu. Jadi ya inilah yang aku dapat gitu. Ya intinya adalah kamu akan mendapatkan hasil dari usahamu kan. Nah secara aku tuh usahanya aja kurang, usahanya tuh minim, terus pengen ngedapetin hasil yang maksimal, yang nggak bisa. Itu ya, aku sadarin itu sih. Jadi emang berat, ternyata nggak semudah yang aku pikirkan, nggak semudah yang aku hayal-hayalkan gitu. Ngarepnya gitu ya, aku bisa belajar dengan tenang, tanpa gangguan anak-anak, tanpa gangguan kerjaan rumah tangga, kerjaan ngurus suami, ya macam-macam lah ya. Ngarepnya tuh seperti itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tugas sebagai ibu itu lebih penting. Jadi kalau lagi emaknya lagi santai-santai, si anak datang, mami aku mau ini, mau itu, baiklah, gagal fokus. Waktu tes pertama aku hanya belajar dalam waktu 2 hari. Tes kedua nilainya lebih baik, aku belajarnya selama 2 minggu. Tes ketiga nilainya menurun, aku tesnya 1 minggu, itu pun gak maksimal. Jadi bener-bener ya, dalam tes 3 kali aku tuh cuma belajarnya kapan aku bisa aja gitu. Nggak sama sekali yang meluangkan waktuku bener-bener fokus, oke, hari ini aku akan spend untuk belajar. Nggak bisa seperti itu. Makanya ngarepnya ya Allah tolong aja ya kan, beri aku waktu. OMG. Ya, jadi ini pesan aku untuk kalian yang masih belajar, untuk kalian yang masih jadi student, fokusnya benar-benar belajar. Jadi kalau kalian udah punya keluarga, udah menikah, udah punya anak, akan berat. Jadi kalau ditanya tujuanku untuk ngambil sertifikat ini apa, I don't know. Nggak tahu, nggak punya tujuan aja. Jadi itu juga yang membuat aku motivasinya nggak ada ya. Kalau kita punya motivasi, kita tuh semangat gitu, semangat aja dalam hal apapun, mau ngapain aja semangat gitu. Dan aku karena nggak punya motivasi gitu, aku nggak punya drive untuk ngedapetin sertifikasi ini, jadinya males-malesan, tau nggak sih? Ya jadinya buang-buang duit gitu. Padahal kalau memang benar-benar niat nih ya, butuh kerja, misalnya nih aku butuh kerja, aku pasti akan ngedalemin, aku pasti akan belajar dengan giat tiap hari, tiap waktu aku akan belajar sungguh-sungguh gitu ya. Yang lain-lain, kerjaan yang lain-lain tuh akan aku sampingkan gitu kan. Ya untuk sekarang kenyataannya itu beda gitu. Jadi pertama aku gak butuh kerja, dan kedua tugas aku, kewajiban aku sebagai ibu, sebagai istri, itu aku nomor satukan gitu. Ya udah. Hasilnya ya begini nih, 3 kali gagal, Bo. Alasan aku untuk cerita ini, biasanya kan kalian mendengar cerita gagal dulu terus ntar sukses. Nah aku nih ceritanya gagal aja gitu, gak ada suksesnya. It's okay, this is part of life gitu. Jadi aku bukan nganggep ini gagal ya. Memang aku gagal dalam tes, tapi bukan berarti aku gagal dalam kehidupanku, bukan. Jadi aku ngerasa ini adalah sesuatu hal yang mewarnai hidupku aja sih. Jadi ini akan menjadi cerita yang menarik aja sih untuk aku. Gak ada kata terlambat untuk mau belajar sih. Niat nomor 1, usaha. Hasilnya pasti ada. Udahlah pokoknya setelah ini ya, aku akan ngambil tes lagi yang keempat. Aku gak tahu kapan, tapi aku akan mempersiapkan diriku benar-benar. Well, ini juga yang aku omongin sebelumnya. Sebelumnya aku ngomongin ini ke diriku, tapi hasilnya 0.
I don't know, aku nggak tahu, nggak punya plan, nggak punya rencana apa-apa ya. Ya jadi aku let it flow aja gitu, kapan aku mampu aku belajar, kapan aku nggak mampu, kapan aku nggak punya waktu aku nggak belajar tuh. Nggak benar banget kan? Ya tapi itu tadi susahnya, bukan susah ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai student, itu challenging banget nih. But anyway, ini adalah story of my life dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk selalu sungguh-sungguh dalam segala hal. Jika usahanya maksimal, hasilnya juga pasti akan maksimal. Jadi jangan ngelakuin seperti aku. Yang aku pelajari dan aku pahami adalah kita itu bisa belajar dari siapapun yang kita temuin di dalam hidup ini. Jadi aku masih belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi student yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi teman yang baik. Aku happy sharing kehidupan aku dan apa yang aku pelajari. Kalau ini berguna, silahkan dipakai. Jika ini nggak berguna untuk kalian, ya diabaikan saja gitu. Baiklah guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan aku harap kalian selalu sehat walafiat, jaga kesehatan dan jangan lupa usaha. Jangan ngikutin aku, oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.